Shalom, kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Tempul Kerobokan, mengucapkan selamat hari Minggu bagi sidang jemaat sekalian. Kiranya kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah dalam ibadah Minggu Trinitatis yang dirangkai dengan penutupan bulan misi Pentakosta Gereja Kristen Protestan di Bali. Adapun tema daripada bulan misi adalah menjadi gereja yang memberkati dan subtema janganlah takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis dan sekaligus hari ini kita juga akan menutup bulan misi Pentakosta Gereja Kristen Protestan di Bali tahun 2020. Sekalipun masih banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan untuk kita lewati ke depan, apakah sakit penyakit, tantangan ekonomi, dan masih masalah sosial lainnya, janganlah takut. Gereja Kristen Protestan di Bali juga di bulan ke depan dan tahun ini akan memasuki persidangan sinode ke-47. Apapun yang menjadi keputusan yang akan diambil dalam persidangan tersebut, dan siapapun yang akan memimpin GKPB ke depan, bersatulah. Mari kita melangkah dengan pasti untuk menggenapi tujuan Allah Tritunggal menciptakan kita dengan tugas mulianya. Tetap bersaksilah, sebab akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita terus berbakti kepada Allah Tritunggal dengan kita memuji Baktinin Ide Sang Aji. Saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah ini dan penutupan bulan misi Pentakosta GKPB 2020 hanya datang dari pihak Allah, Sang Pencipta, dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan dalam kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal turun atas saudara semua. Amin.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, introitus kita saat ini dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Firman ini kita sambut dengan pujian. Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita mendengarkan pembacaan Mazmur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama melanjutkan puji-pujian kita kepada Allah. Kita membaca Mazmur 145 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang
yang kukasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dalam kita berdoa syukur dan pengakuan dosa. Ya Allah, kami bersyukur untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, khususnya seminggu yang baru kami lewati. Kami bersyukur karena kami telah melewati bulan misi Pentakosta Gereja Kristen Protestan di Bali tahun 2020 dengan segala kegiatannya, khususnya perenungan firman-Mu selama bulan misi Pentakosta. Kiranya Engkau menolong kami untuk mewujudkan tema dan subtema dalam masa raya bulan misi Pentakosta tahun ini untuk menjadi berkat baik secara sinodal Gereja Kristen Protestan di Bali, jemaat maupun pribadi lepas pribadi, tanpa takut dan tetap menjaga kesatuan dan bersaksi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa, kesalahan dan kelalaian kami, jika kami hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Teristimewa selama seminggu yang kami lewati dan selama bulan misi Pentakosta tahun 2020. Kami mohon pengampunan-Mu jika kami kurang menjadi berkat bagi sesama dan hidup kami belum sungguh-sungguh mencerminkan hidup yang berkesaksian sesuai dengan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah, karena tangan dan hati-Mu selalu terbuka bagi kami yang benar-benar mau bersimpuh di hadapan-Mu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kiranya kami, dan biarlah anugerah kasih-Mu selalu tercurah di sepanjang hidup kami, dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami, baik sebagai lembaga maupun pribadi lepas pribadi, di mana dan kapanpun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Mazmur 98 ayat 9, Matius 24 ayat 13 sampai 14 demikian. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, setiap kita yang datang kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas, kita percaya Allah telah membenarkan kita. Karena itu, pengampunan dosa, kita percaya telah terjadi di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian NKB 211 ayat 1 dan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyempurnakan kesiapan kami. Sebab itu ya Tuhan, berkenanlah kiranya mengaruniakan kepada hamba-Mu dan kepada kami sekalian yang telah siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Allah pada kesempatan ini dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Demikian sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka.
Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu ini dalam tahun gerejawi disebut dengan Minggu Trinitas atau Minggu Trinitatis. Saat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah yang esa itu menyatakan dirinya dalam karyanya, dalam pemeliharaannya, dalam pemberkatannya, dan dalam penyelamatannya bagi kita, bagi semua umat manusia, bahkan bagi dunia ini. Allah itu adalah esa atau satu. Seperti kesaksian firman Allah dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan dalam Markus 12 ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Saudara-saudara, Allah yang begitu mengasihi kita. Seringkali kita menyebut Dia sebagai Bapa. Ini memberikan kita pengertian bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita, mengasihi umat manusia dan dunia ini, bagaikan seorang Bapa yang sungguh-sungguh baik dan dekat terhadap anak-anaknya. Allah pencipta yang kita kenal sebagai Bapa ini juga telah terwujud atau mewujudkan dirinya secara sempurna dalam manusia Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, sesungguhnya gambaran atau personifikasi Allah sebagai manusia sudah ada sejak dari kitab Kejadian. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Allah menemui manusia, dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 8 sampai 9. Dari ungkapan-ungkapan ini, saudara, kita melihat Allah digambarkan bagaikan manusia yang berjalan, yang melangkah dan yang mendengar dan yang memanggil. Sementara Allah yang menyatakan dirinya dalam kuasa Roh Kudus tidak hanya terjadi pada masa para rasul yang kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus itu, yang kita juga sebut dengan Pentakosta, atau bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja saat ini bagi gerejanya, bagi umat manusia
bagi kita semuanya. Tapi sesungguhnya Allah bekerja dalam kuasa Roh Kudus sudah terjadi sejak semula. Kejadian 1 ayat 2. Bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi kita melihat saudara-saudara bagaimana Allah berkarya di dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang kita kenal dalam ketritunggalannya. Allah yang kita kenal esa di dalam ketritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan kita pernah ragukan bahwa Dia adalah Allah yang esa, Allah yang satu, Sang Pencipta, Pemelihara, Penyelamat, dan Pemberi berkat, dan menjamin kehidupan yang kekal. Saudara, dalam salah satu gambaran itu kita lihat dalam firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 13 yang menjadi introitus kita saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saat Paulus menyampaikan berkat Tuhan, salah satu hal yang mau menegaskan kepada jemaat di Korintus dan bagi kita saat ini, Allah Pencipta dan Pemelihara ciptaannya sepanjang masa adalah Allah yang sudah mewujudkan dirinya di dalam Yesus Kristus dan terus berkarya sepanjang waktu sampai kekal di dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah adalah pencipta itu sendiri dan terus berkarya sampai saat ini di dalam kehidupan umat manusia, secara khusus dalam kehidupan umat Allah dan gerejanya. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang kita mengerti tentang berkat Tuhan itu? Ucapan berkat yang harus disampaikan Musa kepada Harun dan anak-anaknya dalam tanggung jawab sebagai imam untuk diteruskan kepada umat Allah. Dan seringkali kita dengar bacaan kita hari ini, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Dan rumusan berkat ini seringkali kita dengar saudara-saudara. Sepertinya banyak kali kita membuatnya menjadi sempit. Mengapa saudara? Sebab mungkin kita lebih melihat berkat-berkat Tuhan dalam wujud materi jasmania semata. Sementara berkat Tuhan lebih luas daripada itu. Bahkan menjangkau kekekalan kehidupan surgawi bagi kita dan kehidupan seluruh umat manusia dan dunia ini. Saudara-saudara, bangsa Israel yang saat itu berada dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Tentunya yang dibutuhkan tidak hanya sekedar makanan, tidak hanya sekedar materi, tapi bagaimana mereka selamat dari hadangan musuh yang ada di depan mereka, atau mara bahaya dari hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang ada di sekitar mereka. Sebab itu, mereka sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Ayat 24 dari bacaan kita menjadi jelas
Bagaimana Tuhan memberikan mereka kekuatan dengan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para imam mengungkapkan berkat ini kepada umat Israel, bahwa Tuhan akan memberkati mereka dan melindungi mereka. Saudara, demikian juga kita. Tentunya kita tidak hanya sekedar membutuhkan makanan dan minuman, tapi kita selalu ada dalam situasi yang aman dan nyaman. Dan tidak hanya sekedar kenyamanan fisik tentunya, tapi menyangkut jiwa raga kita, menyangkut keuntuhan kehidupan dan segala berkat yang dilimpahkan kepada kita. Sebab itu betapa pentingnya perlindungan Tuhan bagi kita semua, bagi siapa saja. Bahkan musuh yang kita hadapi, kita tidak dapat melihatnya. Sebab dalam Efesus, bagaimana digambarkan lawan kita adalah roh-roh di udara, penguasa-penguasa yang tak kelihatan. Tapi kita percaya kepada Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat dari segala sesuatunya. Dan setiap kita dijanjikan yang percaya kepadanya, bahwa Ia dapat melindungi kita dengan sempurna. Sebab Ia berkata, Aku menyertai kamu senantiasa. Matius 28 ayat 20. Ia adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Kesaksian firman Tuhan, Mazmur 121 ayat 3-4. Saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan umat Allah di padang gurun, dan ketika malam tiba, kita bisa membayangkan kegelapan yang meliputi mereka. Belum lagi jika anak kecil atau bayi ada pada saat itu. Betapa pentingnya cahaya, betapa pentingnya terang saat itu, saudara-saudara. Disinilah kita bisa memahami ucapan berkat Tuhan ini. Dalam ayatnya yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan dalam sinar ini mengingatkan kita akan kisah tentang tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari bagi umat Allah. Tuhan menyatakan kuasa perlindungannya. Tuhan menyatakan bagaimana mereka berada di dalam terang Tuhan saat malam gelap dan kekelaman ada. Di dalam kehidupan kita masing-masing, seringkali kita membutuhkan keyakinan bahwa besok ada terang. Disinilah kita mengerti arti kasih karunia itu. Sebab itu ayat ini dilanjutkan dengan ungkapan, dan memberi engkau kasih karunia. Saudaraku, jika kita masih bangun di pagi hari, semuanya karena kasih karunia Allah. Artinya umat Allah pada saat itu mereka akan melewati kegelapan, dan kasih karunia Allah akan diberikan kepada mereka untuk melihat hari esok. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika dalam hidup kita ini diperjumpakan Tuhan, atau kita menjumpai hidup ini bagaikan diselimuti awan gelap, dan kita tidak tahu harus melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang terbaik yang harus kita kerjakan, mintalah dan percayalah Tuhan Yesus akan memberikan terang itu. Karena Ia berkata, Akulah terang dunia. Dan percayalah akan kasih karunia Allah. Sebab Yesus Kristus sendiri karena kasih-Nya rela mati bagi kita, untuk menebus kita dan memberikan keselamatan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, karena itu apapun yang kita hadapi dalam situasi apapun, termasuk yang sedang kita alami saat ini,
Janganlah kita berputus asa. Percayalah akan kasih karunia Allah terus menyertai saudara dan saya. Jika umat Allah berjalan pada saat itu menuju tanah yang dijanjikan, mereka tidak tahu akan datangnya bahaya. Bagaimana jika ada serangan tiba-tiba? Atau bagaimana jika musuh memasang perangkap bagi mereka? Berkat ini menjadi jaminan bagi mereka, agar mereka tidak perlu takut. Dan biarlah mereka tetap tenang dan sukacita. Atau biarlah ada damai di dalam kehidupan mereka, dan selalu bersukacita. Ayat 26 dari bacaan kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Jaminan inilah yang diberikan oleh Tuhan pada umat Allah pada saat itu. Bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Nya untuk mereka. Dan Tuhan menjamin bahwa damai sejahtera bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ayat ini, kita bisa mengerti dengan cerita, misalnya seorang anak kecil, ketika mainannya lepas dan agak jauh dari orang tuanya, saudara, dia akan mengambilnya. Tapi dia harus memastikan apakah orang tuanya tetap memandang dia. Dan dia terus berlari untuk mengambil itu. Dan anak itu betapa bersukacitanya ketika ia melihat ayah dan ibunya tidak pernah lepas dari pandangannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini, percayalah, sesungguhnya Allah tidak pernah berpaling dari hidup kita. Allah tidak pernah merubah pandangannya dari kita, saudara-saudara. Ia terus melihat dan mengawasi kita. Dan Dia menjamin bahwa kita dalam suasana yang aman. Walaupun mungkin kita sering berpaling daripadanya, bahkan meninggalkan Dia dalam kehidupan ini. Sebab itu saudaraku, percayalah, Allah selalu memandang kita kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Dan hanya padanya ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang sesungguhnya hanya diperoleh karena anugerah Allah semata-mata. Dan damai sejahtera abadi hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya dalam kehidupan ini, marilah juga kita saling memberkati satu dengan yang lain. Sebab di dalam surat Petrus dikatakan, kamu adalah imamat yang rajani. Jadi setiap umat Allah adalah imam bagi dirinya dan bagi orang lain. Karena itu saudara, marilah kita saling memberi berkat dengan kata-kata yang menguatkan kepada orang dan tindakan yang pasti untuk menolong dan menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Sehingga dalam suasana kita saat ini, setiap orang merasakan bahwa Allah tetap ada bagi mereka dengan kita menjadi berkat. Dan tentunya saudara-saudara, itu akan menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang, dan mereka akan melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar dan pasti. Selamat menikmati berkat Allah yang sempurna dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Penutupan Bulan Misi Pentakosta GKPB 2020. Bulan Misi Pentakosta GKPB 2020 hari ini akan ditutup. Apapun tantangan yang akan kita hadapi ke depan, janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai pengingat untuk kita terus bersaksi dan memakai waktu anugerah Tuhan, untuk kita tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, maka marilah kita mendengarkan penyajian Injil secara lengkap yang dibacakan oleh majelis. Penyajian Injil lengkap. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau polisi. Adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga dan menawarkan hidup yang kekal. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap. Iman yang berdasarkan akal saja atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Mulai hari ini, kita diutus untuk tetap bersaksi dan jangan pernah berhenti. Dengan ini, Bulan Misi Pentakosta GKPB 2020 saya tutup di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan laksanakan panggilan Tuhan. Jadilah berkat dan terang bangsa-bangsa, membangun peradaban yang dijiwai kasih kepada Tuhan, sesama dan lingkungan. Dan
akan panggilan Tuhan. Jadilah berkat dan terang bangsa-bangsa, membangun peradaban yang dijiwai kasih kepada Tuhan, sesama dan lingkungan. Bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita iringi persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, ayat yang pertama, ke-8, dan yang ke-9. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Saat ini saudara-saudara, kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita dan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena pada saat ini kami boleh beribadah. Sempurnakanlah ibadah kami ini, agar menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dengan Engkau menyempurnakannya, kami percaya setiap kami yang beribadah akan diberkati oleh Tuhan. Sempurnakanlah pelayanan yang kami lakukan Bapa, baik yang telah dipersiapkan oleh anak-anak pemuda-Mu, atau setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, agar sungguh-sungguh pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yakinkanlah kami setiap kami yang melayani-Mu, bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami sungguh percaya dengan Engkau menyempurnakan pelayanan ini. Setiap orang yang mendapatkan pelayanan ini akan diberkati oleh-Mu. Ya Allah,
pada kesempatan ini juga, kami boleh mengekspresikan rasa syukur kami lewat persembahan yang boleh kami beri. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati persembahan itu, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami akan terus diberkati oleh-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam jemaat-Mu. Bahkan Engkau akan memberkati seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Bapa, kami berdoa saat ini untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami, terutama dalam situasi menghadapi wabah virus corona. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Mampukanlah mereka untuk melaksanakan tugas yang ada. Berikanlah mereka hikmat untuk mampu mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami berdoa agar kami seluruh rakyat Indonesia, apapun posisi kami boleh bersatu untuk melawan ini. Berikanlah kami kesatuan hati, baik sebagai pemerintah, sebagai penanggung jawab penanganan wabah ini, satuan tugas yang ada, dan juga para dokter, para medis. Berkati mereka semuanya Tuhan, dan juga kami seluruh masyarakat, agar bersama-sama saling mengerti satu dengan yang lain. Dengan kebersamaan ini Tuhan, kami akan mampu menghadapi wabah ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para ahli yang ada. Berikanlah mereka hikmat, agar mereka mampu menemukan obat atau vaksin yang tepat untuk menangani, untuk menghadapi wabah corona ini. Karena kami tahu Bapa, hanya di dalam kuasa hikmat-Mu lah segala sesuatunya dapat diatasi. Karena itu, karuniakanlah hikmat-Mu bagi para ahli yang menangani hal-hal seperti ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang mengalami beratnya kehidupan, tekanan ekonomi, banyak yang berkesusahan, mungkin banyak yang kehilangan harapan, nyaris putus asa akibat dari virus corona ini. Kami mohon Tuhan, kuatkan mereka semuanya. Kami mohon Engkau hibur mereka, dan berikanlah pengharapan. Dan kami bersatu hati Tuhan, untuk melihat masa depan yang baik. Dan kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, dalam situasi seperti ini, kiranya Engkau terus mengubarkan hati kami, agar kami membangun solidaritas masyarakat, satu dengan yang lain siapapun mereka Tuhan, tanpa membedakan golongan yang ada. Sehingga kami boleh menjadi berkat saling membantu satu dengan yang lain. Akibat virus corona ini, banyak orang kelaparan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang susah. Kiranya Tuhan akan terbangun terus di antara kami solidaritas satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu di Tirta Empul Kerobokan. Berkatilah rumah tangga yang ada. Sehingga rumah tangga yang ada, mereka akan merasakan berkat Allah. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah lanjut usia. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berikanlah mereka sukacita dalam masa tua mereka. Berikanlah kesabaran kepada semua anak cucu mereka, dalam mereka merawat orang tua yang Engkau karuniakan bagi mereka. Kami berdoa Bapa untuk semua anak-anak kami, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam hidup mereka, dalam masa depan mereka, dalam perjuangan mereka, dalam karir mereka, dalam pendidikan mereka. Segala-galanya kami serahkan di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang baik,
yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Karena apapun yang kami lakukan tanpa memberkatan-Mu, semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab itu Tuhan kami selalu memohon, kasih anugerah dan berkat-Mu di setiap hidup kami, di setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam kondisi kurang sehat. Kami mohon Tuhan Engkau datang, menolong mereka dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Made Arnawa. Kami berdoa untuk Ibu Marta. Tuhan kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau menjamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami minta mereka disembuhkan. Dan juga saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan Tuhan lebih lanjut, kami mohon Engkau pulihkan mereka semuanya. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk rencana penanganan lebih lanjut era baru setelah wabah corona ini, atau ketika kami menghadapi wabah corona ini, khususnya kami di Bali. Kami mohon Tuhan Engkau berkati pemerintah kami di Bali ini, baik provinsi sampai kepada kecamatan dan juga banjar-banjar yang ada, agar kami mampu bersama-sama untuk membangun solidaritas dan mampu menghadapi situasi ini. Kami percaya dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, semuanya dapat diatasi dan dapat dilakukan dengan baik. Harapan era baru kehidupan yang akan kami hadapi. Ya Allah, banyak hal yang akan kami sampaikan kepada-Mu, tapi kami tahu Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan saat ini pula kami datang membawa permohonan kami, pribadi lepas pribadi. Inilah syafaat kami dan doa kami secara pribadi. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita menaikkan pujian dari NKB 210, ayat 1 dan 4. Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagimu. Kuutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita akan melanjutkan kehidupan kita. Marilah kita melanjutkan hidup ini dengan tetap bersaksi dan mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan ini, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, keselamatan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Juru Selamat, dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.